Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu tafsir Al-Munir surat At-Thariq ayat 1 sampai 10. Part 1 ya. Kita langsung saja share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Thariq, Makkiyah 17 ayat. Penamaan surat. Dinamakan surat At-Thariq karena di awal surat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam firman-Nya, "Was-sama'i wat-thariq." Makna At-Thariq adalah bintang tinggi yang muncul pada waktu malam hari. Bintang tersebut dinamakan At-Thariq karena ia muncul di waktu malam dan tidak tampak di waktu siang. Demikian juga kata At-Thariq dapat berarti sesuatu yang datang di waktu malam. Kandungan surat. Sesungguhnya inti kandungan surat Makkiyah ini sama seperti surat-surat Makkiyah lainnya, yaitu berbicara mengenai masalah iman kepada hari kebangkitan, akhirat, hisab atau perhitungan amal, dan pembalasan. Juga berbicara mengenai penciptaan manusia dari wujud yang semula tidak ada. Karena zat yang mampu menciptakan sesuatu, dia juga mampu untuk mengembalikan lagi sesuatu tersebut setelah mati. Surat ini dimulai dengan sumpah dengan langit dan bintang-bintang yang bersinar di waktu malam, bahwa setiap orang itu dijaga oleh para malaikat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Thariq 1-4, Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam. Setiap orang pasti ada penjaganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti kemungkinan hari kebangkitan serta kemampuannya untuk membangkitkan setelah kematian dan kehancuran manusia dengan penciptaan manusia pertama kali dari tanah kemudian berubah menjadi sperma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hendaknya manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dan antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya, yaitu hidup setelah mati. Setelah itu surat ini memberikan sebuah penjelasan yang menyingkap rahasia-rahasia di akhirat secara sempurna, ketika keadaan manusia tanpa kekuatan dan penolong berada di hadapan keadilan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. At-Thariq 9-10. Oke. Keutamaan surat. Ahmad meriwayatkan dari Khalid bin Abi Habl al-Udwani bahwasanya dia melihat Rasulullah SAW di timur daerah Bani Thaqif sedang berdiri dengan busur panah atau tongkat ketika mendatangi mereka demi mendapatkan kemenangan. Kemudian aku, Khalid bin Abi Habl al-Udwani, mendengar beliau membaca surat At-Thariq hingga selesai. Lantas aku menghafal surat tersebut di masa jahiliyah ketika aku masih menjadi orang musyrik. Kemudian aku membacanya lagi ketika sudah masuk agama Islam. Lantas Bani Thaqif memanggilku seraya berkata, apa yang kamu dengar dari lelaki ini? Kemudian aku bacakan surat itu kepada mereka. Kemudian orang-orang Quraisy yang berada bersama mereka Bani Thaqif berkata, kami lebih mengetahui perihal sahabat kami. Seandainya kami mengetahui bahwa yang dia katakan itu adalah benar, pastilah kami akan mengikutinya. Oke. Nah, baik ya. Oh ya, by the way, untuk kandungan surat tidak kita baca semuanya, nanti di part kedua aja. Oke, kita lanjutkan. An-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Mu'adz pernah sholat maghrib dengan membaca surat Al-Baqarah dan An-Nisa. Lantas Nabi SAW bersabda, apakah kamu fattan wahai Mu'adz? Tidakkah engkau cukup membaca surat At-Thariq dan surat Asy-Syams dan semisalnya? Oke, fatan adalah orang yang membuat orang lain meninggalkan agama Islam. Oh, oke. Baca aja surat At-Thariq gitu ya, soalnya singkat gitu ya, setengah halaman doang. Oke, kita akan langsung bacakan surat At-Thariq ayat 1-10, part 1. Di sini temanya adalah
Sumpah bahwa setiap manusia mempunyai malaikat menjaga dan senantiasa mengawasinya serta menetapkan kemungkinan hari kebangkitan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubalas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Yang arti, demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam. Setiap orang pasti ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dan antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. At-Thariq 1-10. Kita langsung ke mufradat lughawiyah. Was-samaa'i, segala sesuatu yang berada di atasmu dan menaungimu, alias langit. Wat-thariq, bintang yang muncul di malam hari. Secara urf atau tradisi, maknanya adalah segala sesuatu yang datang di waktu malam atau sesuatu yang mendatangimu di waktu malam. Kemudian digunakan untuk segala sesuatu yang tampak di malam hari. Kata ini digunakan untuk menyebut bintang-bintang yang muncul di malam hari. Wa ma adraka, apa yang kamu ketahui? Dalam kalimat ini terdapat ta'zim atau pengagungan terhadap eksistensi at-thariq, sesuatu yang datang pada malam hari itu. Yaitu adalah an-najmus tsaqib, bintang yang bersinar, seakan-akan dia menerangi gelap dengan sinarnya. Maksud dari kata tersebut adalah semua bintang atau planet. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Maksudnya tidak ada seorang pun kecuali dijaga oleh penjaga. Atau sesungguhnya setiap manusia pasti akan dijaga. Oke. Oke, kata hafiz, penjaga, di dalam ayat ini adalah Allah atau para malaikat yang menjaga perbuatan baik dan buruk manusia. Kalimat tersebut merupakan jawab dari qasam sumpah. Dan maksud dari dua bacaan itu adalah satu. Oke, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaknya manusia melihat dengan penuh perenungan dan diambil pelajaran dari mana dia diciptakan. Karena keberadaan penjaga meniscayakan seseorang untuk melihat permulaan penciptaannya, sehingga dia mengetahui kebenaran bahwa dia akan dibangkitkan kembali pada hari kebangkitan. Oleh karena itu hendaknya dia tidak mendiktekan kepada para penjaganya, melainkan sesuatu yang membuat dirinya senang kelak di akhirat. Khuliqa mimma dafiq, maksudnya dari air yang terpancar secara cepat baik dari laki-laki maupun dari perempuan di rahimnya. Maksudnya campuran dari dua air di dalam rahim dengan dalil ayat sebelumnya yang menyebutkan as-sulbu atau laki-laki dan at-taraib alias perempuan. Oke. Kalimat ini merupakan jawaban dari istifham atau pertanyaan mimma khuliqa, dari apa dia diciptakan. As-sulbi maksudnya dari tulang sulbi laki-laki kemudian dialirkan ke urat-urat kedua testis. At-taraib tulang dada perempuan. Oke. Maksudnya dari air yang terdiri dari darah di dalam urat-urat dan sel-sel yang mengalir ke tulang dada. Tulang sulbi dan tulang dada dipandang merupakan tempat mani yang paling dekat. Oleh karena itu kedua kata tersebut disebutkan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti mampu membangkitkan manusia dari kematiannya. Jika manusia berangan-angan mengenai asalnya, dia akan mengetahui bahwa zat yang mampu menciptakannya dari ketiadaan pasti mampu untuk membangkitkannya. Tubala disingkap. Maksudnya segala rahasia akan ditampak, diungkapkan gitu maksudnya. Dan dibedakan perbuatan hati yang baik dan amal-amal yang tersembunyi serta perbuatan yang buruk. Nah itu as-sarair, rahasia-rahasia hati dan hal-hal yang tersembunyi di dalamnya berupa keyakinan, niat dan perbuatan-perbuatan yang tersembunyi. Oke. Fama lahu,
orang yang mengingkari hari kebangkitan yaitu orang kafir, min quwwatin, kekuatan untuk menolak azab, wala nasir, tidak pula penolong, yang menolongnya dan melindunginya dari siksa, gitu. Nah, tidak ada kekuatan dan juga tidak ada penolong. Oke, kita lanjutkan langsung aja ke tafsir dan penjelasan. Oke. Nah, baik, demi langit dan yang datang pada malam hari, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam. At-Tariq 1-3. Bersumpah dengan langit yang indah dan bintang yang bersinar di waktu malam. Apa yang kamu ketahui tentang hakikat bintang tersebut? Sesungguhnya ia adalah bintang yang bersinar sangat terang. Seakan-akan dengan kekuatan sinarnya, ia dapat menembus gelap gulitanya malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering sekali bersumpah di dalam Al-Quran dengan langit, bintang, matahari, bulan, malam, dan siang. Karena bentuk, jalan, terbit, dan tenggelamnya sangat menakjubkan. Dengan adanya makhluk-makhluk tersebut menunjukkan eksistensi zat yang menciptakan dan mengaturnya. Kalimat wama adraka mat-tariqa merupakan kalimat pertanyaan yang berfungsi. Pertanyaan itu maksudnya ini ya. Dan tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Pertanyaan berfungsi untuk membesarkan sesuatu yang dibuat sumpah. Seakan-akan bintang ini posisinya sangat jauh di ufuk langit yang tak mungkin dilihat dan diketahui hakikatnya oleh manusia. Gitu. Ya, kalau kita sering mendengar istilah kayak ini ya, jarak bintang satu gitu ya, dari bumi itu sejauh miliaran tahun cahaya gitu ya, jutaan tahun cahaya ataupun miliaran tahun cahaya gitu. Jadi sangat jauh. Kecepatan cahaya aja udah cepet banget, apalagi kalau misalkan miliaran ataupun jutaan tahun cahaya gitu. Jadi sangat jauh gitu bintang itu. Oke, Sufyan bin Uyainah berkata, setiap sesuatu di Al-Quran, di dalam Al-Quran yang menggunakan uslub pertanyaan ma adraka adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan kepada Rasulullah SAW. Sementara itu, setiap sesuatu di dalam Al-Quran yang menggunakan uslub pertanyaan ma yudarika merupakan sesuatu yang belum diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syu'ara ayat 17, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan benar dan menurunkan timbangan keadilan. Tahukah kamu bahwa boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat? Gitu ya. Nah, iya, sesuatu seperti kiamat itu ya belum ya, masih belum terjadi gitu. Jadi menggunakan kata ma yudarika gitu. Walaupun artinya sama. Wa ma adraka, ma yudarika. Oke. Tahukah kamu? At-Tariq merupakan isim jenis. Bintang tersebut dinamakan At-Tariq karena ia muncul di waktu malam dan tak nampak di waktu siang. Setiap sesuatu yang datang di waktu malam dia disebut dengan At-Tariq. Kata tersebut ditafsiri dengan firman-Nya An-Najmus Tsaqib. Maksudnya bintang yang agung kedudukannya, yaitu yang menerangi kegelapan malam dan dibuat penerang di dalam kegelapan darat dan laut. Bintang tersebut juga dibuat untuk mengetahui waktu-waktu hujan dan kondisi-kondisi kehidupan lainnya. Bintang tersebut di kalangan manusia pada umumnya disebut dengan bintang Kartika. Hasan dan Qatada serta lainnya berkata, kata Tariqa adalah umum untuk seluruh bintang yang muncul di waktu malam. Setiap sesuatu yang datang di waktu malam disebut dengan Tariqa. Pendapat yang lebih benar maksudnya adalah jenis bintang yang dibuat penerang dalam kegelapan darat dan laut. Pendapat ini diperkuat oleh hadis sahih. Oke, di sini ada tulisan turuqan gitu. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayat ruqa rajulu ahlahu turuqan. Nabi SAW melarang seseorang mendatangi ke keluarganya secara tiba-tiba di waktu malam. Turuqan. Oke, dalam hadis lainnya mengandung doa a'udzubika min syarri tawariqil laili wan nahar. Ada tawariq. Nah, jadi mirip-mirip. Illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Oke. Wahai Maha Pengasih. Tapi di sini ya Rahmannya itu ditaruh di akhir ya. Tapi di sini artinya translate-nya itu di awal. Wahai Maha Pengasih,
Aku berlindung kepadamu dari kejelekan hal-hal yang datang di waktu malam dan siang, kecuali hal baik yang datang di waktu malam. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang disumpahi atau jawab dari sumpah dengan firman-Nya. Setiap orang pasti ada penjaganya. At-Tariq 4. Maksudnya bersumpah dengan langit dan bintang yang bersinar bahwa tidak ada manusia melainkan ada penjaganya. Ia menjaganya dari kehancuran. Mereka adalah para malaikat hafazah. Ia menjaga amal, perkataan, dan perbuatan manusia serta menjaga kebaikan dan kejelekan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya serta secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Oke. Nah, saksi bahasan kita adalah tentang malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakang yang menjaganya atas perintah Allah. Oke. Dan penjaga sebenarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Penjagaan malaikat merupakan penjagaan Allah juga, karena itu merupakan perintahnya. Ayat ini tidak menjelaskan siapa sebenarnya. Ayat ini maksudnya adalah At-Tariq ayat 4. Setiap orang pasti ada penjaganya. Tidak dijelaskan sebenarnya siapa penjaga itu. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa sesungguhnya penjaga itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa penjaga tersebut adalah para malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-An'am ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dialah penguasa mutlak di antara semua hambanya, dan Dia mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat Kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Wow, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita malaikat-malaikat penjaga. Oke. Juga firman-Nya dalam surat Al-Infitar ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin. Yang artinya adalah sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Jadi dia di sekeliling kita ada malaikat-malaikat gitu ya. Oke. Nah, tugasnya itu adalah menjaga dan juga mencatat. Juga firman-Nya dalam surat Qaf ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Oke, yang artinya, ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Oke, nah baik. Dan firman-Nya Ar-Ra'd ayat 11, tadi kita udah bacain ya. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Abu Umamah berkata, Nabi SAW bersabda, ada 160 malaikat yang diberi wewenang untuk mengurusi seorang mukmin. Wah, bahkan ada 160 ya. Mereka mencegahnya dari hal-hal yang dia tidak mampu. Di antaranya ada 7 malaikat yang melindungi penglihatan. Ada 7 malaikat di sini, guys. Oke. Seperti melindungi mangkok madu dari lalat. Seandainya seorang hamba diberi wewenang untuk mengurusi dirinya sendiri sekejap mata saja, maka pastilah dia akan diculik oleh setan-setan. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia tentang permulaan penciptaan.
Agar hal itu menjadi dalil akan kemungkinan adanya akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman At-Thariq 5-7, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar yang keluar dan antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Seseorang harus berpikir tentang proses penciptaan dirinya agar dia mengetahui kemampuan Allah untuk melakukan hal yang berada di level yang lebih rendah dari menciptakan, yaitu membangkitkan gitu. Nah, menciptakannya saja Allah bisa, apalagi cuma membangkitkan gitu. Kan membangkitkan kan kita udah ada, bukan diciptakan dari nol gitu ya. Kita udah ada. Ya sedang berada di alam kubur gitu ya. Terus kemudian dibangkitkan lagi sama Allah. Maka hal itu adalah sangat bisa terjadi gitu, dan sangat mudah tentunya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia. Nah, ini adalah dalil adanya kehidupan setelah mati gitu ya, alias adalah akhirat. Oke, sesungguhnya manusia diciptakan dari air yang dipancarkan ke dalam rahim, yaitu air mani laki-laki dan perempuan. Nah, ini buat semua orang yang ini ya, ya kita harus tahu dari mana asalnya kita gitu ya. Ini bukan bahasan yang jorok gitu ya. Nah, pendidikan terkait dengan ini adalah sangat penting, gitu, sangat penting. Ini adalah pendidikan tentang pendidikan seks, gitu. Jadi ini bukanlah sesuatu hal yang harusnya tabu, gitu, dan kemudian harus dihindari oleh orang-orang kita. Justru ini kita harus jelaskan di sini, karena Al-Quran sendiri juga menjelaskan, gitu ya. Kedua air tersebut dijadikan satu karena telah bercampur. Air tersebut keluar dari tulang sulbi yang berada di saraf tulang belakang yang berpusat pada otak laki-laki, dan dari tulang dada perempuan atau tempat kalung di dada. Seorang anak tercipta dari campuran dua air mani tersebut. Kemudian campuran mani tersebut berada di dalam rahim hingga akhirnya membentuk janin dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajj ayat 5. Panjang ya ayatnya. Di buku tafsirnya kutipannya dikit ya. Oke, langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman tsumma nukhrijukum tiflan tsumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij, yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan. Wah, ini benar-benar mirip nih, benar-benar mirip. Sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu Nabi Adam dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya, alias pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan air hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur, serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang indah. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan kembali. Saksi bahasan kita adalah, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Oke. Makna keluarnya mani dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan adalah bahwa kebanyakan mani tersebut keluar dari dua tempat ini karena kedua tulang tersebut berada membungkus seluruh badan. Sebenarnya air mani tersebut dibentuk oleh berbagai macam organ tubuh dan berkumpul di testis dan ovarium pada awal pembentukannya. Kedua organ tersebut sama-sama berada dekat dengan ginjal dan berada di antara tulang sulbi dan tulang dada, yaitu kira-kira berada di tengah-tengah tulang punggung dan berhadapan dengan tulang rusuk iga paling bawah.
Semua itu merupakan efek anggota tubuh hasil dari otak. Sumsum merupakan saluran otak dan dia berada di tulang sulbi. Dia mempunyai banyak cabang yang turun ke permulaan badan, yaitu tulang dada. Oke, bahasanya agak saintis banget ya. Nah, baik, kita lanjutkan kembali. Setelah tanya jawab mengenai hal di atas untuk mengenai permulaan penciptaan manusia yang merupakan pengetahuan dasar untuk mengetahui akhirat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hasil dari semua itu, yaitu penjelasan mengenai kemampuan Allah untuk membangkitkan kembali manusia dari kubur mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, At-Tariq 89. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia. Allah pastilah mampu mengembalikan manusia dengan membangkitkannya kembali setelah mati. Karena zat yang mampu menciptakan, pastilah mampu untuk membangkitkan kembali. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalil ini di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Ada yang mengatakan pengertian ayat tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pastilah mampu mengembalikan air mani ke tempat asal keluarnya. Yang kuat adalah pendapat yang pertama dengan dalil firman-Nya, pada hari ditampakkan segala rahasia, atau At-Tariq 9. Allah akan mengembalikan manusia pada hari kiamat ketika semua rahasia ditampakkan, yaitu rahasia segala apa yang ada di dalam hati berupa keyakinan, niat, dan lainnya. Kata bala maknanya ketika disandarkan kepada Allah adalah menampakkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 7. Wa nabluwa akhbarakum. Cara berdalil dengan penciptaan untuk hari kebangkitan adalah bahwa wujud manusia merupakan kumpulan komponen-komponen yang terpisah di badan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mampu mengumpulkan komponen-komponen yang terpisah tersebut hingga membuatnya menjadi manusia sempurna. Tatkala dia meninggal dan komponen-komponen pembentuknya terpisah-pisah, maka dia harus juga mampu mengumpulkan kembali komponen-komponen tersebut dan menjadikannya manusia sempurna kembali. Gitu ya. Nah, jadi itu logika hari kebangkitan ya. Gitu, kita yang sudah mati terus kemudian dibangkitkan oleh Allah kembali. Oke. At-Tariq 10. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Ketika dibangkitkan lagi dari kubur, manusia tidak mempunyai kekuatan untuk mencegah azab Allah. Juga tidak mempunyai penolong yang dapat menolongnya dari siksa yang telah menimpanya. Lebih jelasnya, manusia tidak mempunyai kekuatan diri sendiri dan juga bantuan orang lain untuk melepaskan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menafikan adanya kekuatan diri sendiri dan kekuatan dari orang lain. Gitu ya. Jadi ya kita udah nggak bisa lagi dibantuin. Backingan itu udah nggak ada lagi backingan. Kita cuma mengandalkan diri sendiri. Bahkan kekuatan diri sendirinya juga udah nggak ada. Semua itu udah kuasanya Allah gitu ya ketika sudah di akhirat nanti. Tidak ada lagi yang bisa kabur gitu ya, keluar negeri gitu. Nah, bagi pelaku koruptor gitu ya, kabur ke luar negeri ataupun kriminal lainnya kabur ke luar negeri itu udah nggak ada gunanya lagi. Itu hanyalah keterbatasan dunia kita ini aja, bumi kita aja ini. Tapi kalau sudah akhirat itu sudah tidak ada yang bisa lagi disembunyikan. Gitu ya. Semoga ya kita sebagai manusia yang kemudian banyak melakukan dosa, kesalahan kepada diri kita pribadi ataupun kepada orang lain, ya kita harus ini ya segera bertobat gitu ya. Dan juga banyak-banyakin minta maaf gitu ya. Dan juga lagi-lagi hilangkanlah rasa sombong ya. Gitu, hilangkanlah rasa sombong. Kita mungkin punya follower, punya kekuatan gitu ya di belakang kita, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada akhirat nanti semua itu sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, baik, semoga itu menjadi pelajaran buat kita semua gitu ya. Jadi mantap juga nih surat At-Tariq. Ini baru part 1 ya. Kita lanjutkan kembali apa-apa saja yang kemudian bisa kita pelajari dalam surat At-Tariq ayat 1 sampai 10 ini. 1. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan bintang-bintang yang bersinar bahwa setiap manusia mempunyai para penjaga yang menjaganya dari rezeki, amal, dan ajalnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan langit karena kondisi ujung timur dan baratnya serta perjalanan yang sangat menakjubkan. Betapa luasnya gitu ya langit ini, maha besarnya Allah.
Dua, dalil kemungkinan hari kebangkitan dan akhirat adalah pencapaian manusia. Penciptaan manusia. Keterkaitan antara hal ini dengan sebelumnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setiap manusia mempunyai penjaga. Allah mengikutinya dengan sebuah pesan kepada manusia agar melihat proses penciptaannya pertama kali. Itu agar dia mengetahui bahwa zat yang menciptakannya mampu untuk membangkitkannya lagi. Oleh karena itu hendaknya dia beramal untuk persiapan hari kebangkitan dan pembalasan, serta tidak mendiktekan kepada penjaganya melainkan sesuatu yang dapat membuatnya senang kelak. Gitu. 3. Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam manusia dari mani yang terpancarkan, mani lelaki dan mani perempuan yang berkumpul di dalam rahim perempuan. Tidak diragukan lagi bahwa yang mengeluarkan air mani adalah manusia dan fa'il subjek aslinya adalah Allah. Oke. Kita lanjutkan. Kata as-sulbi merupakan tulang sulbi yang dimiliki laki-laki, sedangkan at-tara'iba adalah tulang dada perempuan. 4. Jika ada yang menciptakan manusia pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala, dia pasti mampu membangkitkannya kembali setelah mati pada hari kiamat. Pada hari tampaknya berbagai macam rahasia. Oke, kata as-sarair berarti segala sesuatu yang tersimpan di dalam hati, berupa keyakinan dan niat, serta perbuatan baik dan buruk yang dirahasiakan. Maksud dari tubelas sarair adalah diteliti dan ditampakkan, menguatkan perbuatan yang kuat dan membedakannya dari perbuatan yang marjuh, sehingga tersingkaplah hakikat sebenarnya. Yang baik dan rusak dapat diketahui, pun yang benar dan yang salah. 5. Allah Subhanahu wa taala menafikan eksistensi kekuatan internal dan eksternal yang dimiliki manusia pada hari tersebut. Menafikan itu maksudnya menolak gitu ya. Gitu. Adanya kekuatan yang dimiliki manusia pada hari akhirat itu ya. Hari penghitungan amal gitu ataupun hari kiamat. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong atau rik 10. Ayat ini merupakan dalil bahwa pada hari itu seorang hamba tidak mempunyai kekuatan sama sekali, tidak dari dirinya sendiri, juga tidak dari orang lain. Tidak diragukan lagi bahwa penafian kekuatan ini merupakan ancaman dan peringatan dari Allah. Peringatan ini utamanya ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan selama di dunia. Dengerin, orang-orang yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan di dunia senantiasa bergantung pada para pendukung dan penolong. Pada hari kiamat, mereka akan kehilangan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa-doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.